pagi semuanya. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, baik. Kalau hari ini sebelum kita mengikuti Zoom bareng-bareng nanti, kita ada sedikit bincang dengan talk show gitu ya, tentang keamanan digital gitu ya. Kenapa? Dari beberapa hari yang lalu kita getol banget buat ngomongin tentang keamanan digital ya, berkaitan sama akses digital yang udah gampang sekali ya. Mau nyari apa aja udah langsung tinggal ketik aja langsung muncul, bener? Mau stalking idolanya bisa langsung, mau stalking crushnya bisa langsung, padahal nggak pernah lihat gitu ya, cuman ketik namanya aja bisa muncul akun-akunnya. Pernah? Oke. Nah, jadi kali ini Ibu akan ngobrol santai juga sama Bapak Kepala Sekolah. Pasti udah kenal kan ya sama Kepala Sekolah. Ada Pak Oyen Sunarto sebagai Kepala Sekolah kita, ada Pak Sutuwardana sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang sarana dan prasarana, dan juga dua perwakilan teman-teman kita, anak kelas kita gitu ya. Ada Kak Febri. Ini ketawa sama Kak Genta dari kelas 9 ya, 9E dan 9H, betul ya? Itu nanti bakal sharing pengalamannya gitu ya tentang menjaga keamanan digital, dan juga nanti akan ada mungkin tips dan trik sedikit gitu ya untuk menjaga keamanan digital dari Pak Delani juga ya. Oke. Nah, lagi nih untuk Bapak Waspa dan Bapak Wangase ya gitu ya. Dilihat dari mudah media sosial ya, bagaimana sih peran sekolah dalam membatasi siswa mengakses situs-situs yang berbahaya di internet, misalnya seperti apa? Baik, dalam hal ini saya sampaikan bahwasanya di sekolah kita, di situ sudah kita lengkapi dengan seluruh ruangan dengan jaringan internet, sehingga anak-anak bisa mengakses lewat internet itu semua kegiatan-kegiatan yang ada di media sosial. Ya, dengan demikian kita berharap seluruh siswa memang tergabung dalam website, TikTok, Instagram, FB, maupun WhatsApp yang ada di grup kelas maupun di OSIS. Dengan demikian kita berharap bahwa dalam sebuah komunitas yang ada di masing-masing jaringan tadi itu kita bisa memantau apa yang sesungguhnya terjadi, apa yang digemari, disenangi oleh para siswa. Ya, mungkin berbeda, anak-anak mungkin senang di Instagram, bapak-bapak senang di FB dan seterusnya. Sehingga kita berharap kita bisa memantau dari sana. Ya, dan kita juga dalam hal seperti itu sekaligus kita gunakan sebagai alat untuk bersosialisasi, untuk menyampaikan sesuatu yang sifatnya hiburan yang penting, untuk menyampaikan kegiatan sekolah sehingga bisa diekspos untuk halayak luas, termasuk untuk para orang tua yang berada di rumah. Nah, demikian peran Putri. Baik, terima kasih Pak. Mungkin dari Pak ada yang mau ditambahkan mungkin cara bagaimana peran sekolah dalam membatasi siswa dalam mengakses website atau situs-situs yang kurang baik dan berbahaya gitu. Terima kasih Bu Nita yang sudah dalam hal ini membantu kegiatan kita. Baik, peran sekolah untuk anak-anaknya. Jadi sekolah itu sudah menyediakan fasilitas yang luar biasa. Tepuk tangan dulu. Bapak kepala sekolah kita dalam hal ini sudah menyediakan fasilitas yang menurut Bapak ini kalian sangat beruntung sekali. Ya, jarang loh ada sekolah keren, sekolah SMP Negeri 1 di mana ada internet dekat dengan kalian kan. Dan kalian bayar apa enggak ini? Bayar apa enggak? Itu semuanya dibiayai dari operasional ya. Kembali kalian sangat beruntung sekali ya bisa bersekolah di sini dengan fasilitas yang ada. Akses internet dekat, walaupun masih dalam pengembangan ya. Nanti
tahun depan rencananya kita akan lebih luas jangkauannya lagi dengan memfasilitasi satu provider masuk lagi ke sekolah kita biar aksesnya lebih kencang seperti itu. Nah, kembali lagi ada fasilitas yang sudah ada di sekolah kita, ya tentunya ini juga menimbulkan permasalahan-permasalahan yang kecil, ya aksesnya itu masih sangat terbuka, ya untuk beberapa aplikasi-aplikasi yang belum dimatikan. Jadi kita berencana juga sempat bincang-bincang sama Bapak ya dengan tim IT yang dari luar. Nanti rencananya kita akan ambil atau pilih situs-situs yang nantinya akan bisa diakses oleh anak-anak. Saya bisa dipotong dan mungkin kalau berikutnya akan kita pilih mana yang bisa kita akses, mana yang tidak bisa kita akses, karena sementara ini belum sempat memotong. Karena Bapak yakin bahwa kalian itu sudah bisa ya memilah mana yang bisa kita ya cari di akses-akses seperti itu. Kalau memang nggak penting nggak usah. Kita utamakan untuk pembelajaran. Ya. Oke, seperti yang bilang dari Bapak, kalian sudah dengar dalam waktu depan, mungkin beberapa tahun depan, anggaran tahun depan kita akan bekerja sama dengan IT pihak ketiga untuk mencoba menghapus beberapa aplikasi yang selayaknya kurang kalian bisa konsumsi. Bukannya mengakses di HP kalian, menghapus di HP kalian, bukan. Tapi ketika kalian login menggunakan internet sekolah, nanti kalian tidak akan bisa mengakses seperti itu. Ya, oke, baik, terima kasih. Jadi mungkin nanti untuk perkembangan selanjutnya akses internet bisa dibatasi ya sesuai dengan usia anak-anak dan kebutuhan guru juga gitu. Biar nanti itu adalah salah satu cara sekolah membantu siswa membatasi itu gitu ya. Nah, mungkin terakhir ya sebelum kita ikut memulai zoomnya ini, mungkin dari Bapak dan juga siswa kita gitu ya, Febri dan Genta, gimana sih caranya untuk kita kan akses ke media sosial cepat banget ya. Nah, berkaitan sama akses media sosial pasti ada jejak digitalnya, ya kan, itu udah pasti. Nah, bagaimana sih cara Genta atau Febri nanti juga Bapak gitu ya, dengan versinya masing-masing untuk mengelola jejak digital yang kalian punya? Boleh, itu di depan ya. Mungkin dari Febri dulu. Oke, silakan. Banyak cara untuk kita mengelola jejak digital kita. Yang pertama, kita bisa mencari dulu jejak digital kita, kayak memeriksa konten apa aja yang kita buat di dalam konten tersebut, seperti di media sosial, blog, dan komentar kolom. Kita juga bisa menghapus konten yang meragukan, atau kita meminta untuk penerbit atau pemilik situs web tersebut untuk menghapusnya. Dan juga kita bisa praktikkan kebiasaan keamanan siber untuk membuat kata sandi yang kuat dan menggunakan alat privasi yang terdapat di teknologi. Menurut saya itu cara mengelola dalam Oke, baik. Mungkin dari Genta ada yang mau ditambahkan untuk mengelola jejak digital versinya Genta seperti apa? Baik, untuk versi saya, bagaimana cara mengelola jejak digital? Langkah yang saya dapat untuk mengurangi jejak digital yaitu dengan menghapus akun yang tidak digunakan. Habis itu yang kedua, membatasi jumlah informasi pribadi yang telah dibagikan secara online ke media sosial. Lalu yang ketiga, menghapus cookie dari browser secara rutin atau riwayat di Google. Dan yang terakhir, menggunakan alat privasi untuk melindungi data dan aktivitas online. Oke, mungkin ada beberapa yang sudah kalian lakukan atau mungkin saja sama sekali masih enggan untuk menjaga keamanan digital masing-masing. Ada yang sudah melakukan upaya tersebut atau belum?
Kalau misalkan dari Bapak ada tambahan? Tadi saya bisa tambahkan Iya. sekalian semuanya bahwa dengan adanya digital seperti ini, semua jejak-jejak digital kalian itu akan terekam di sana. Jangan dikira akan terhapus, walaupun kalian hapus, ya baik itu SMS, video dan sebagainya. Jadi kita bisa mengetahui karakter seseorang itu dari konten atau bahan-bahan media sosialnya. Oleh karena itu karakter kalian, kepribadian kalian itu bisa dilihat dari jejak digital dan itu bisa dibuka. Ini buktinya Bapak yang dari Jakarta ini utusan kumpul semua rasa kalian, perubahan apa yang kalian suka, apa yang kita buka di media sosial itu kelihatan. Apalagi yang namanya di Facebook forum, bisa dilihat itu. Saya lihat, oh ini jam sekian membuka situs ini, apa isinya, yang berbicara dengan siapa dan seterusnya. Makanya itu sangat berbahaya kalau kita melakukan hal-hal yang itu dalam menggunakan digital. Oke, jadi saya berharap semua siswa warga sekolah kita gunakan HP ini untuk hal-hal yang positif saja. Ya gitu ya, kurang lebih. Oke, baik. Kalau dari Pak Warana ada tambahan mungkin? Anak-anak Bapak cuma berpesan saja seperti apa yang dibilang teman-temanmu, jadi sama Genta itu memang betul-betul bagus sekali ya. Akun kalian sudah kalian pegang kan? Sudah kalian pegang, kemudian di situ ada kata sandi. Nah, kata sandi ini bersifat personal sekali, anak-anak. Jadi kalau kata sandi itu kalian bisa artinya dikasih ke orang lain, tentunya dia bisa masuk ke akun kalian untuk beraktivitas dengan akun kalian. Itu sangat bahaya sekali ya. Jadi mungkin pernah ada pengalaman orang tua kalian itu punya akunnya itu disadap, kemudian tiba-tiba dimasukkan grup seseorang yang tidak pernah kalian tahu, artinya duta. Itu ciri-ciri akun kalian itu sudah bisa dibobol. Lagi apalagi akun-akun yang kalian gunakan, misalnya kayak Instagram, YouTube, semuanya itu menggunakan kata sandi atau password yang email yang sama. Rata-rata seperti itu ya. Jadi apalagi satu akun menggunakan banyak sosial media, itu harus secara berkala. Nah, sekarang terakhir nih dari Pak Zainal ya. Kira-kira kenapa sih ini tuh penting banget menjaga jejak digital dan tips untuk membuat kata sandi yang kuat itu seperti apa sih Pak? Silakan sambil perkenalan diri singkat ya Pak ya. Nah, di sini ada beberapa yang Bapak sampaikan. Pertama, gunakan media sosial itu dengan bijak, ya seperti yang disampaikan oleh Bapak Kemsek kita. Walaupun teman-teman sudah menghapus, tapi itu masih terekam di sana. Segala aktivitas di Indonesia ini melalui kontrol dari Kominfo, jadi semua itu jelas terlihat di sana. Ya, oke. Masalah sandi, gunakan 8 karakter ya, yang susah. Itu kenapa kita harus sering mengganti kata sandi itu untuk mengantisipasi bahwa kebobolan. Itu pertama. Karena apa? Hacker itu sering sekali dia itu membobol akun yang tidak pernah ganti kata sandinya. Dengan mudah sekali diretas itu. Jadi itu diganti kalau bisa 1 kali 6 bulan, kalau bisa tetap diganti. Itu untuk memperkuat akun. Oke, itu singkatnya. Terus untuk tips bagaimana untuk menjaga akun itu, yang pertama itu adalah jangan sembarang mengklik link-link yang di-share di media sosial itu tanpa ada kejelasan. Itu berbahaya sekali. Di telepon juga sembarangan itu untuk memastikan bahwa nomor ini adalah pemilik kita. Jadi itu berhasil diretas. Karena kenapa? Setiap adik-adik bawa HP itu, adik-adik itu bisa dilacak di mana lokasinya. Ya. Caranya di sana itu bagaimana? Di akun Google itu nanti nonaktifkan di lokasi itu, biar adik-adik tidak bisa dilacak, ya. Jadi gitu. Kalau saya sampaikan, jangankan adik-adik pejabat nggak tahu di mana lokasinya begitu. Tapi ya begitulah ya. Itu ya adik-adik ya. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak
Genta Febri, terus Bapak Wasola, Bapak Wakasya, dan lain-lain sudah memberikan tips dan triknya. Tidak akan ada gunanya kalau tidak ada praktiknya ya. Jadi semoga tadi apa yang disampaikan bisa dipraktikkan ke diri masing-masing, terutama yang paling tidak udah mulai menjaga akun masing-masing. Karena siapa lagi yang menjaga akunnya kalau tidak kita sendiri gitu. Nah ini mumpung udah dimulai, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk menyampaikan pendapatnya, untuk mengingat lagi bahwa keamanan digital semakin lama semakin penting kita jaga. Terima kasih banyak. Kita akan tutup dulu ya dengan para Mas Santi. Om Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik Bapak Ibu dan anak yang berada di kelas, di halaman, di lab, di TU, di perpus, selamat mengikuti Zoom tentang masalah penggunaan digital dengan bijak. Semoga ada manfaatnya. Maka kegiatan Zoom akan segera dimulai. Terima kasih.